Halo guys, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini saya akan mereaction sebuah video tentang perpajakan. Apakah perlu rakyat dipajakin? Bagaimanakah videonya? Kita saksikan. Let's go. Perbedaan zakat dengan pajak. Zakat adalah harta yang diambil dari orang kaya raya, lalu diberikan pada fakir miskin. Sedangkan pajak adalah uang diambil dari fakir miskin, lalu diberikan kepada orang kaya raya. Hadis yang melarang tentang pajak itu kronologis ceritanya adalah dua kerajaan zaman dulu, Romawi dan Persia. Zaman Romawi dan Persia itu pajaknya upeti, kejam sekali, feodal. Sedangkan pajak zaman sekarang itu dipakai untuk maslahat ammah, membangun sekolah. Nah, apakah perlu kita pajak? Tak perlu. Karena kita lebih kaya dari Brunei Darussalam. Sebenarnya tak ada negara miskin. Yang ada adalah pemerintah yang gagal mengelola kekayaan negara. Kita lebih kaya dari Saudi Arabia. Saudi Arabia itu minyaknya di bawah, kita di atas minyak, bawah minyak. Minyak kelapa, minyak sawit, minyak rambut, minyak jelantah. Kita kaya sekali. Hanya saja tidak dikelola dengan baik. Freeport itu paling kasihan orang Papua, emas di sana, gas di sana, minyak di sana. Dia apa? Ada bukan malakin rakyat kurang pajak apa. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, gak usah sekolah. Nenekku juga bisa. Jalanin negara tuh kayak perusahaan, tapi perusahaan yang baik hati. Karena pemegang sahamnya adalah seluruh rakyat. Nah, dia jalankan sebagai perusahaan, sebagai CEO, dia bertanggung jawab mensejahterakan seluruh rakyat, stakeholder, juga suppliernya. Nah, itu dasar yang harus kita pakai. Dia mengelola anggaran APBN-nya sama. Bukan malakin rakyat kurang pajak apa. Itu mah tugas kasir, bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, gak usah sekolah. Nenekku juga bisa kalau gitu. Banyak perkeliruan dipelihara untuk membohongin rakyat, tau gak? Soalnya baik hati sama rakyat nih, miskin. Padahal itu hak. Maka itu kenapa saya sekarang berprofesi podcast untuk jadi politisi edukator. Karena saya pengen rakyat itu tidak mau terima bare minimum. Dalam hati dia bisa ngutukin, sialan lu, gua bayar pajak, lu ternyata nipu gua ya. Kok pelayanan lu cuma sebatas itu ya? Dia yang nggak bisa kerja ya, dia cariin kerjaan dong. Jangan suruh rakyat yang nyari kerjaan, yang ciptakan ya pemerintah dong. Jadi jangan aneh-aneh, ini terbalik nih perspektif kita nih. Ada yang ngomong, kalau nggak senang sama Indonesia pergi lo. Emang itu negara punya lo? Kita ngomong justru kita peduli, kita takut bangkrut, bos. Karena lu udah minjem duit buat bayar bunga, itu gua takut gitu loh. Tapi bisa juga mengatakan sudah tersedia 1,2 juta lapangan pekerjaan. Tapi kok ada laporan 100.000 lebih dari asosiasi orang baru PHK tahun ini? Iya, nggak match, Pak. Gimana bisa ada tambah 1,2? Harusnya kau kurang 100.000 kalau saya sekolah matematik gitu ya. Berhitung zaman SD nih. Kalau ada tambah 1,2 juta, ada yang PHK 100.000, harusnya berarti nambah cuma 1,1, tidak ada PHK dong. Tapi kan ada nambah tapi ada PHK. Aku udah nggak ngerti lagi. Kenapa sih kalau Sri Mulyani mundur? Emangnya orang yang ngerti keuangan di republik yang besar ini, ya, ratusan juta orang ini, orang-orang hebat yang begini banyak, hanya Sri Mulyani yang ngerti keuangan? Kenapa sih? Dari semenjak zaman SBY, Pak Jokowi sampai Prabowo dia jadi Menteri Keuangan, prestasinya tuh hutang kita makin menggunung. Kan cuma ngatur naikin pajak. Kenapa kok kita kayak kalau dia mundur tuh kayak Indonesia tuh bakal gelap, bakal hancur, Lu justru dia menjabat, Indonesia hancur, Indonesia gelap, Indonesia penuh hutang, sampai anak cucu. Ya mundur aja Sri Mulyani. Ya, rakyat udah nggak suka. Kenapa sih pejabat Indonesia ini kalau rakyat nggak suka, kok dia ngotot masih bertahan ya? Sri Mulyani ada beberapa menteri yang nggak disukai sama rakyat itu. Anda mundur aja. Mundur. Anda nggak disukai rakyat. Nggak malu apa? Anda megang jabatan, tapi kalau rakyat nggak suka, Anda harus malu. Itu. Nah, oke guys. Sekian dulu video dari saya. Bila Anda punya saran atau kritik, tulis di kolom komentar. Bagaimana pendapat Anda tentang 3 narasumber tadi, 3 tokoh tadi? Beri komentar kalian. Terima kasih.